pada mata kuliah pengauditan forensik dan pemeriksaan keuangan. Kelompok kami terdiri dari saya Fristi, Mbak Nabila, Mas Nanang, dan Mas Atmaja. Pada mata kuliah ini diajarkan oleh Bunda Erina. Kali ini kami memilih tema Payroll and Expense Reimbursement Scheme. Saya akan menjelaskan tentang gambaran tentang chapter ini, serta menjelaskan tentang grafik payroll scheme yang berdasarkan ACFE 2015 dan 2020. Gambaran Payroll and Expense Reimbursement Scheme. Dijelaskan bahwa skema penggajian biasanya didasarkan pada lembar waktu palsu atau register penggajian, dan mereka menunjukkan bahwa organisasi korban berhutang uang kepada salah satu karyawannya. Perbedaan utama antara penipuan dan skema penanggihan adalah bahwa penipuan penggajian dan biaya melibatkan pembayaran ke karyawan daripada ke pihak eksternal. Data skema pembayaran dari ACFE pada tahun 2015 menunjukkan bahwa skema penggajian menempati peringkat keempat di antara pencairan yang curang dalam hal frekuensi. 1/5 dari kasus penipuan pencairan berisi beberapa bentuk penipuan penggajian. Kerugian rata-rata di antara penipuan penggajian dalam tahun 2015 sebesar 90.000 US dollar. Penipuan penggajian menempati peringkat ketiga di antara pembayaran kecurangan dalam hal kerugian median. Tahun 2020, untuk level median loss, payroll mengalami sebesar 62.000 US dollar, yang dimana number of casesnya adalah 199 dengan persentase atas semua kasusnya 9%. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai skema yang ada dalam skema pembayaran. Yang pertama itu skema karyawan hantu. Kemudian kedua jam dan gaji yang dipalsukan, dan ketiga yaitu skema komisi. Dalam skema hantu biasanya pelaku itu menambahkan hantu pada catatan personel atau penggajian. Karyawan hantu ini mengacu pada seseorang yang berada di daftar gaji, namun mereka tidak bekerja untuk perusahaan itu. Dalam skema hantu ini terdapat bisa berupa orang fiktif atau individu yang nyata, tapi tidak bekerja untuk perusahaan tersebut. Dalam individu yang nyata biasanya berupa karyawan, berupa seseorang dari teman atau kerabat dari si penipu itu. Dalam skema karyawan hantu ini terdapat beberapa cara untuk melakukannya. Pertama, dengan menambahkan karyawan hantu ke daftar gaji. Jadi si pelaku itu menambahkan menambahkan seseorang yang tidak bekerja pada perusahaan tersebut ke daftar gaji, bisa dengan nama yang mirip dengan karyawan yang ada. Kemudian yang kedua, mengumpulkan informasi ketepatan waktu. Setidaknya dalam kasus karyawan per jam, pengumpulan dan perhitungan informasi ketepatan waktu, pelaku harus memasukkan kartu waktu atau instrumen lain yang menunjukkan berapa jam karyawan fiktif tersebut sedang bekerja untuk perusahaan itu. Kemudian yang ketiga itu memverifikasi yang daftar gaji waktu yang telah ditentukan sebelumnya diotorisasi oleh supervisor. Kemudian yang keempat itu kemudian menerbitkan draft atau menerbitkan gaji pada hantu itu. Setelah truk gaji dikeluarkan, kemudian gaji tersebut akan dikirimkan pada karyawan hantu itu. Bisa melalui lewat pos atau si pelaku itu sendiri. Dalam skema yang kedua,
yaitu jam dan gaji yang dipalsukan. Karena skema pembayaran ini cukup sulit, biasanya seorang pelaku itu melakukan cara yang kedua, yaitu jam dan waktu yang dipalsukan. Dalam jam dan waktu yang dipalsukan, pertama itu pelaku itu menyiapkan kartu waktu secara manual. Kemudian kartu waktu yang disiapkan itu perlu diotorisasi oleh supervisor. Dalam otorisasi ini, untuk mendapatkan persetujuan, ada beberapa cara yang harus dilakukan. Pertama, menempa persetujuan supervisor. Itu bisa memasukkan tanda tangan atau inisial supervisor. Kemudian kedua, kolusi dengan supervisor, dan ketiga, mengandalkan pengawas stempel karet. Cara yang kedua untuk jam waktu yang dipalsukan yaitu prosedur penahanan yang baru. Sistem berbasis kertas yang tidak tepat setelah lembar waktu diotorisasi oleh manajemen, mereka harus dikirim langsung ke daftar gaji. Mereka yang menyebutkan lembar waktu tidak boleh mengakses setelah disetujui. Demikian pula, lembar waktu terkomputerisasi harus diblokir dari modifikasi oleh karyawan setelah otorisasi supervisor telah diberikan. Ketiga, salah melaporkan waktu libur. Cara kerja sistem skema PTQ ini atau waktu istirahat sangat sederhana. Seorang karyawan bisa mengambil sejumlah waktu cuti sebagai cuti berbayar atau liburan, tetapi tidak melaporkan waktu ini sebagai cuti berbayar. Kemudian yang keempat yaitu jam waktu dan sistem pencatatan waktu otomatis. Dalam skenario umum, jam waktu ditempatkan di area tidak dibatasi, dan kartu waktu untuk setiap karyawan disimpan di geraknya. Karyawan masukkan kartu waktu mereka di dalam jam waktu di awal dan di akhir pekerjaan. Supervisor harusnya hadir di waktu awal dan akhir dari karyawan tersebut. Kemudian ketika salah satu karyawan tidak hadir, teman dari orang tersebut menekan kartu waktunya sehingga terlihat karyawan yang absen sedang bekerja pada hari itu. Oleh karena itu, karyawan yang tidak hadir diberikan kompensasi berlebih pada gaji berikutnya. Yang kelima yaitu tarif bayar. Si pelaku dapat menyesuaikan tingkat gaji mereka untuk menerima gaji yang lebih besar. Kemudian skema yang ketiga dari skema pembayaran ini yaitu skema komisi. Dalam skema komisi terdapat beberapa cara untuk melakukan. Yang pertama itu penjualan fiktif. Biasanya penjualan fiktif dibangun dengan membuat pesanan penjualan yang curang, pesanan pembelian, otorisasi kredit, slip, faktur dan sebagainya. Atau penipu mungkin menelpon penjualan palsu di mesin kasir. Kemudian yang kedua, penjualan yang diubah. Artinya penipu menggunakan satu harga kepada pelanggan tetapi mencatat harga yang lebih tinggi dalam pembukuan perusahaan. Dengan hal ini, pembayaran komisi yang lebih besar dari yang pantas didapatkan oleh si penipu itu. Kemudian yang ketiga adalah mengubah penjualan orang lain. Nah, cara mengubah penjualan orang lain yaitu mengakui penjualan salesman A dengan penjualan si pelaku itu. Dengan hal ini, komisi yang dibayarkan kepada pelaku itu bisa lebih besar. Kemudian bagaimana cara mendeteksi skema payroll tersebut? Pertama, dengan distribusi penggajian mandiri. Skema karyawan hantu dapat ditentukan dengan meminta personel atau mendistribusikan cek gajian dan meminta identifikasi positif dan penerima pembayaran. Kemudian
menganalisis alamat atau rekening penerima pembayaran. Nah, jika cek penggajian dikirimkan atau disimpan secara otomatis, daftar alamat duplikat atau rekening simpanan dapat mengungkapkan pegawai bayaran atau pembayaran ganda. Kemudian yang ketiga itu menggandakan nomor jaminan sosial. Karena setiap karyawan diharuskan memiliki nomor jaminan sosial, daftar nomor duplikat dapat mengungkapkan karyawan tersebut. Ketiga yaitu otorisasi lembur. Dengan memeriksa dokumentasi sumber jam kerja lembur yang tidak sah dan jam kerja yang dipalsukan dapat dikoreksi. Kemudian komisi. Skema komisi dapat dideteksi dengan berbagai tes analitik pada penjualan. Pertama, membandingkan biaya komisi dengan angka penjualan untuk memverifikasi korelasi linier. Kemudian menyiapkan analisis komparatif komisi yang diperoleh oleh wiraniaga, staf, dan kalkulatan penghitungan. Kemudian analisis penjualan oleh staf penjualan untuk jumlah penjualan yang tidak tertagih. Kemudian menentukan pemisahan tugas yang tepat dalam perhitungan jumlah komisi. Komisi harus disediakan secara independen oleh personel di luar departemen penjualan. Kemudian selanjutnya hubungi sampel acak pelanggan untuk mengkonfirmasi penjualan tersebut apakah benar-benar ada atau fiktif. Kemudian deteksi yang terakhir yaitu menganalisis pemotongan dari cek penggajian. Ini membantu mengungkap karyawan hantu. Karyawan hantu seringkali tidak memiliki pemotongan pajak, asuransi, dan pemotongan normal lainnya. Kemudian bagaimana cara mencegah agar skema penggajian ini tidak terjadi? Pertama yaitu pemisahan tugas. Bisa memisahkan antara persiapan penggajian, pencatatan gaji, kemudian distribusi gaji, rekonsiliasi bank penggajian, dan fungsi Departemen Sumber Daya Manusia. Kedua, review dan analisis penggajian secara berkala. Kehadiran duplikasi atau kelalaian tertentu dapat menunjukkan keberadaan karyawan hantu. Lebih dari satu karyawan dengan alamat yang sama, misalnya, kemudian lebih dari satu karyawan dengan nomor jaminan sosial yang sama, kemudian lebih dari satu karyawan dengan nomor rekening bank yang sama, dan karyawan tanpa pemotongan. Kemudian yang terakhir, bagaimana red flag penipuan penggajian itu terjadi, yaitu dengan menanyakan apakah catatan personel dipelihara secara independen dari fungsi penggajian dan ketepatan waktu. Kemudian, apakah fungsi akuntansi penggajian independen dan dari fungsi buku besar? Ketiga, apakah perubahan pada penggajian tidak dilakukan kecuali Departemen Australia mengirimkan pemberitahuan yang disetujui langsung ke Departemen Penggajian. Dan yang keempat, apakah referensi dan latar belakang diperiksa untuk karyawan hantu? Kelima, apakah semua tingkat upah disahkan secara tertulis oleh pejabat yang ditunjuk? Dan terakhir, apakah ada otorisasi yang ditandatangani untuk karyawan yang gajinya dikenakan pemotongan khusus? Skema selanjutnya pada pembahasan fraud ini ialah expense reimbursement scheme atau skema pencairan biaya. Skema ini terjadi di mana fraudster melakukan klaim palsu atas biaya yang mereka keluarkan. Fraudster melakukan penipuan dengan cara melakukan klaim biaya palsu pada perusahaan korban. Berdasarkan data ACFE tahun 2015, skema ini menempati urutan kedua tertinggi sebanyak 33,2% kasus pada skema pencairan dana palsu. Sebaliknya, skema penipuan penggantian biaya merupakan bentuk pembayaran curang kedua yang paling murah dengan rata-rata kerugian sebesar 40.000 US dollar. Dibandingkan dengan data ACFE tahun 2020, kasus penipuan pencairan biaya turun menjadi 14% kasus dengan rata-rata kerugian sebesar 33.000 US dollar. Akan tetapi, kasus ini termasuk dalam peringkat ketiga dari 9 skema kasus penipuan lainnya, dengan jumlah kasus sebanyak 310 kasus dari 2.218 kasus.
Penggantian biaya karyawan biasanya dilakukan dengan cara seorang karyawan mengirimkan laporan rincian biaya yang dikeluarkan untuk tujuan perusahaan, misal seperti tiket pesawat, pembayaran hotel, dan lain sebagainya. Karyawan mengajukan laporan rincian tersebut pada perusahaan untuk dilakukan penggantian biaya atau reimbursement. Dalam laporan rincian biaya, harusnya terdapat pula dokumentasi pendukung pengeluaran seperti tanda terima, bill, atau struk biaya. Akan tetapi, terdapat beberapa kasus di mana tanda terima tersebut tidak tersedia, sehingga digantikan oleh dokumentasi lain yang menunjukkan rincian pengeluaran. Rincian pengeluaran kemudian diserahkan ke supervisor karyawan untuk ditinjau dan diotorisasi untuk penggantian biaya tersebut. Namun, karyawan yang tidak jujur dapat menemukan cara di mana mereka dapat memanipulasi atau menghindari proses ini demi keuntungan mereka sendiri. Selanjutnya, akan dijelaskan 4 jenis skema penggantian biaya yang terdiri dari biaya yang salah karakter, biaya yang dibesar-besarkan, skema pengeluaran fiktif, dan pembayaran berulang kali. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan beban karakter. Beban salah karakter. Di mana di sini adalah karyawan itu memanipulasi beban-beban yang dikeluarkan. Artinya apa? Di sini karyawan membuat biaya-biaya yang sangat mahal dan mereka mengklaimkan bahwa seolah-olah itu adalah biaya perjalanan dinas yang terkait dengan pengeluaran-pengeluaran untuk penunjang perusahaan. Berikutnya adalah biaya-biaya yang dibesar-besarkan. Artinya apa? Karyawan tersebut melebih-lebihkan biaya yang nantinya akan diklaimkan di perusahaan. Contohnya adalah tanda terima yang diubah. Artinya di sini karyawan mengubah tanda terima untuk menghasilkan markup yang lebih besar. Artinya apa? Tanda terima tersebut seolah-olah perjalanan dinas karyawan tersebut. Namun di sini nominalnya dibesar-besarkan. Dengan demikian maka mereka mengambil keuntungan secara pribadi. Yang kedua adalah pembelian berlebih. Di sini karyawan membeli suatu tiket. Asumsikan bahwa mereka membeli suatu tiket pesawat dengan dua tujuan. Yang pertama, mereka membeli dengan tujuan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, mereka membeli untuk kepentingan dinas. Namun dalam pembelian tiket pesawat tersebut, mereka memilih ada alternatif dua kemungkinan, yaitu yang pertama mereka membeli tiket secara besar dan yang kedua mereka membeli tiket yang secara kecil atau murah. Di sini pesawat yang dengan harga yang lebih murah itu akan menjadi untuk kepentingan pribadi, namun untuk kepentingan perusahaan mereka mengedepankan nilai tiket pesawat yang sangat mahal. Artinya apa? Tiket pesawat yang sangat mahal tadi untuk liburan si karyawan, dan pesawat yang murah tadi adalah benar-benar real atau terjadi untuk kepentingan bisnis. Namun karena kecurangan tersebut tidak terdeteksi, maka tiket pesawat yang sangat harganya yang sangat mahal tadi diklaimkan di perusahaan seolah-olah bahwa perjalanan dinas mereka telah lakukan. Di sini karyawan yang melakukan kecurangan juga dapat melebih-lebihkan beban karyawan lain. Artinya apa? Ketika karyawan lain mau melakukan perjalanan dinas, si karyawan yang curang tersebut melakukan markup atau melebihkan beban-beban yang dianggap atau memiliki opportunistik yang sangat lengkap. Artinya apa? Di sini beban karyawan lain itu di markup. Jadi contoh, di sini karyawan yang mau perjalanan dinas yang sesungguhnya itu 2.000. Namun karyawan atau kasir yang melakukan kecurangan mereka melebihkan menjadi 5.000. Artinya apa? Yang 2.000 memang benar-benar diotorisasi diberikan untuk karyawan perjalanan dinas dan selebihnya adalah masuk ke kantong pribadi kasir yang curang. Yang keempat adalah pesanan untuk melebihi beban. Artinya apa? Pesanan ini memang disengaja karena ada persekongkolan antara atasan dengan bawahan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah pesanan yang untuk melebihi beban ini itu karena dorongan atau paksaan dari atasan. Jadi memang ada request sendiri dari atasan untuk menggelembungkan atau membesarkan biaya tersebut untuk kepentingan pribadinya. Seperti itu. Selanjutnya adalah skema pengeluaran fiktif. Di mana skema pengeluaran fiktif ini merupakan pengeluaran yang memang benar-benar fiktif, tidak pernah terjadi. Yang pertama adalah dilakukan oleh karyawan yang melakukan kecurangan ini adalah dengan memproduksi tanda terima fiktif. Artinya apa? Di sini karyawan tersebut memiliki
atau menggandakan biaya-biaya fiktif tersebut dengan dokumen-dokumen pendukung palsu. Artinya apa? Mereka menggunakan pengeluaran palsu seolah-olah merupakan biaya yang telah terjadi untuk kepentingan perjalanan dinas mereka. Jadi di sini mereka memaaf sesuka hatinya untuk mengklaim atas biaya-biaya tersebut dengan mengeluarkan tanda terima fiktif tersebut. Berikutnya, yang kedua adalah di mana karyawan yang melakukan kecurangan tersebut juga memperoleh tanda terima kosong dari vendor. Artinya apa? Di sini mereka mendapatkan bukti tanda terima kosong itu dari vendor. Saya contohkan, saya membeli atau melakukan perjalanan dinas dengan meminta dari vendor tersebut dengan tanda terima kosong. Artinya apa? Ketika tanda terima kosong saya terima, nantinya akan saya isi sendiri. Saya markup harga yang tidak sesuai dengan kejadian tersebut, sehingga di sini saya akan melakukan keuntungan pribadi dengan adanya tanda terima kosong yang saya dapatkan dari vendor tersebut. Yang ketiga adalah mengklaim beban orang lain. Mengklaim beban orang lain di sini adalah biaya-biaya tersebut benar terjadi, namun biaya-biaya tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan oleh karyawan lain yang seolah-olah bahwa pribadi mereka itu melakukan perjalanan dinas dengan melakukan fotokopi atau menggandakan bukti-bukti dari klaim orang lain tersebut untuk mendapatkan mengklaim uangnya untuk kepentingan pribadi mereka. Ini ada beberapa penggantian di mana jenis penipuan ini melibatkan pengajuan biaya tunggal beberapa kali. Artinya apa? Biaya tunggal yang saya sebutkan tadi, biaya tersebut sudah terjadi, namun di fotokopi seolah-olah mereka melakukan berulang-ulang, dan hal ini bisa sangat riskan bagi perusahaan apabila tidak ada telaah yang baik dari atasan atau pengadilan internal. Yang terakhir adalah mendeteksi penggantian biaya. Yang pertama, kita harus melalui review dan analisis akan beban. Di sini dilakukan untuk mereview biaya-biaya yang terjadi selama periode berjalan. Artinya apa? Di sini kita bisa membandingkan, menganalisis berapa sih biaya yang dikeluarkan bulan ini dengan bulan kemarin. Lalu untuk menganalisis hal itu kita harus mencari sumber data. Artinya apa? Apakah dengan orang yang sama, dengan biaya yang sama juga? Yang berikutnya adalah review terperinci atas penggantian biaya. Jadi di sini ada dua cara. Yang pertama, mewajibkan karyawan tersebut untuk menyerahkan penggantian biaya dengan sedetail mungkin. Artinya apa? Ketika mereka mengklaim atau meminta uang ganti, maka kita harus menilai secara detail biaya tersebut dengan memeriksa keaslian invoice, kapan tanggal mereka berangkat, ataupun kapan mereka melakukan perjalanan dinas. Yang kedua, tinjau penggantian biaya karyawan secara berkala. Artinya apa? Dengan meninjau kinerja karyawan tersebut, kita tahu berapa yang sebenarnya yang dikeluarkan untuk karyawan tersebut. Dan hal ini akan menimbulkan untuk mempersempit ruang gerak kepada karyawan-karyawan yang melakukan kecurangan. Berikutnya adalah pencegahan skema penggantian biaya. Yang pertama adalah untuk mencegah hal ini, yang pertama kita harus melakukan kwitansi asli. Kita harus meminta semua kwitansi asli dan dokumentasi pendukung asli yang lainnya. Yang kedua, penjelasan biaya. Penjelasan biaya tersebut dimaksudkan untuk seperti untuk apa, di mana, dan kapan kejadiannya. Terus yang berikutnya adalah jangka waktu untuk biaya tersebut. Artinya apa? Ketika karyawan melakukan perjalanan dinas, maka di situ akan disebutkan berapa lama mereka tinggal di tempat yang dituju. Yang keempat adalah tempat pengeluaran. Tempat pengeluaran ini sangat penting. Kita bisa merespon koresponden tersebut dengan melakukan pelacakan di mana tempat yang mereka lakukan transaksi, sehingga di sini meminimalisir suatu kecurangan yang dilakukan tersebut. Yang terakhir adalah jumlah. Di sini kita lakukan analisis berdasarkan jumlahnya. Kita lihat lagi secara garis besarnya seperti invoice-nya, terus tanda tangannya harus asli dan mereka harus memiliki jumlah yang jelas. Artinya perusahaan juga menetapkan bahwa pengeluaran sekian atau ada batas maksimumnya, mereka harus melampirkan bukti-bukti yang secara akurat, sehingga di sini karyawan tersebut
dapat mempertanggungjawabkan apa yang akan diminta kembali. Tidaklah cukup untuk mendeteksi hal tersebut, namun juga dibutuhkan kebijakan untuk mensyaratkan peninjauan berkala atas pelaporan biaya tersebut, ditambah dengan pemeriksaan detail yang sesuai untuk mendeteksi biaya tersebut untuk mencegah karyawan serta menyerahkan pengeluaran pribadi untuk penggantiannya. Artinya apa? Di sini butuh orang-orang yang benar-benar memiliki keahlian khusus dan melibatkan karyawan-karyawan yang intelektual untuk memeriksa keaslian biaya-biaya tersebut, sehingga perusahaan tidak akan dirugikan dengan adanya skema biaya atau pengeluaran fiktif seperti yang saya jelaskan tadi. Sekian presentasi dari kelompok kami.